ada pertunjukan sulap. Apakah masih ada yang ingin mencoba atraksi orang berubah hilang? Aku. Xiaohai, jangan berkeliaran kemana-mana. Nanti ibu tidak bisa menemukan kita. Ada tanda lahir yang persis sepertimu. Aku tidak akan hilang. Jangan. Xiaohai. Xiaoyan, di mana Xiaohai? Tadi dia masih di sini, tiba-tiba menghilang. Tidak apa-apa. Seharusnya dia ada di sekitar sini. Kita mencari secara terpisah. Xiaohai, Lepaskan aku. Jangan bergerak. Lepaskan aku. Xiaohai. Xiaohai. Dengar aku. Xiaohai. Diam. Tenang. Lepaskan adikku. Cepat cari ibu, cepat. Kak, tunggu aku. Aku akan menyuruh ibu menyelamatkanmu. Berani merusak rencanaku? Mencari masalah? Ibu, tolong aku. Tolong aku. Ibu, kakak ada di depan. Kak, Xiaoyan, 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 Kak. Xiaoyan, Kak. Xiaoyan, Xiaoyan, Kak. Xiaoyan. Di mana kamu sebenarnya? Xiaoyan, Ibu, ada seorang anak di sana. Mengapa ada anak di sini? Masih bernapas. Tidak tahu anak siapa ini. Sungguh kasihan. Ibu, jangan dia, jangan dia. Ibu hanya milikku sendiri. Menolong orang itu penting. Minggir. Selamat pagi, Bapak Song. Selamat pagi, Bapak Song. Bapak Song, putra kedua Anda, Shen Xiaohai, tahun ini telah menyelesaikan beberapa akuisisi perusahaan untuk Jiuhao Group dengan cepat memperluas skala grup. Prestasinya terlihat jelas. Apakah Anda sudah memutuskan untuk menjadikan putra kedua sebagai pewaris? Putra kedua selalu kejam dalam bisnis. Sudah lama beredar rumor bahwa hilangnya putra sulung Anda 15 tahun yang lalu bukanlah kecelakaan, melainkan putra kedua sengaja mencelakai kakaknya karena takut kakaknya merebut warisan keluarga. Mengenai hal ini, Sebagai bagaimana pewaris pendapat Jiuhao Anda? Group. Pewaris Jiuhao Group hanya kakak saya, Shen Xiaoyan. Dalam beberapa tahun terakhir, saya telah memperluas Jiuhao Group dengan sangat cepat, hanya agar Jiuhao Group dapat hadir di seluruh dunia, agar kakak saya dapat melihatnya dan segera pulang. Nyawa saya diselamatkan oleh kakak, bukan hanya Jiuhao Group. Bahkan jika nyawa ditukar nyawa, selama kakak saya membutuhkan, saya akan melakukannya tanpa ragu. hari ini, saya juga secara resmi mengumumkan, siapapun yang mengetahui berita tentang putra sulung saya, Shen Xiaoyan, selain hadiah uang tunai 100 juta yang telah dijanjikan sebelumnya, juga akan mendapatkan 10% saham perusahaan Jiuhao Group. Kami adalah satu keluarga dengan ikatan darah, tidak akan pernah meninggalkan satu sama lain. Kak, di mana kamu sebenarnya? Ini semua salahku. Jika bukan karena menyelamatkan aku, kamu tidak akan hilang selama 15 tahun. Jika aku bisa memilih, aku rela menggunakan hidupku untuk menukarmu kembali pulang. Xiaohai, jangan menyalahkan diri sendiri. Apa yang terjadi padamu saat itu adalah kecelakaan yang tidak disengaja. Mama tidak pernah menyalahkanmu. Jika saat itu Xiaoyan yang mengalami kecelakaan, Mama yakin kamu juga akan membuat pilihan yang sama. Jangan khawatir, kita pasti akan menemukan Xiaoyan kembali. Dari kecil hingga dewasa, aku dan kakak memiliki ikatan batin yang lebih kuat dari saudara kembar. Bahkan tanda lahir kami pun sama persis. Mengapa aku tidak bisa merasakan di mana kamu berada? Ma, adik perempuanku diterima di universitas. Benarkah? Coba kulihat. Ini lihat, Institut Teknologi Nanan. Aduh, Kenapa dibaca sekeras itu?
Apa kamu ingin semua orang tahu kalau aku hanya diterima di universitas swasta peringkat ketiga? Adik perempuan, Aku tahu kamu diterima di Tsinghua Peking. Kamu hebat. adik perempuan, bukan itu maksudku. Diterima di universitas adalah hasil dari kerja kerasmu. Makanlah permen kelapa ini. Apa gunanya diterima? Kalau tidak ada uang, tetap tidak bisa kuliah kan? Kamu diterima di Tsinghua Peking, bukannya juga tidak bisa pergi? Ibu selama bertahun-tahun menghemat pengeluaran dan sudah menabung sedikit. Jika ditambah sedikit pinjaman lagi, seharusnya cukup untuk biaya kuliah satu orang. Yue, lihatlah, kakakmu diterima di Tsinghua Peking itu tidak mudah. Bagaimana kalau? Ibu, aku tidak setuju. Adik perempuan sudah berusaha keras untuk diterima di universitas. Dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Setelah adik perempuan lulus nanti, aku akan membiayainya sampai selesai kuliah, lalu aku akan mengulang ujian masuk. Kakakku benar kok. Ibu, dengarkan saja kakak. Lagi pula kakakku pintar. Beberapa tahun lagi dia pasti bisa masuk Tsinghua Peking. Biarkan aku kuliah dan melihat dunia luar. Setelah lulus nanti, aku akan berbakti kepada ibu dan kakak. Ibu, Xiaoyan, ibu minta maaf kepadamu, ibu tidak berguna. ibu, bisa menjadi anakmu adalah kebahagiaan terbesarku. Bos, apakah semangka ini manis? Bos, semangka Anda manis tidak? Manis atau tidak? Beli satu dan coba. Bukankah itu akan tahu? Ternyata dia cabai kecil, ya, menarik, saya suka. Bang, anak ini berbicara sembarangan. Ayo makan semangka. Saya tidak berbicara dengan Anda, pergi sana. Masih mahasiswa, kami belum pernah bermain-main dengan gadis berpendidikan. Biaya kuliah ini tidak murah. Lebih baik lagi jika tidak punya uang, Anda layani kami dengan baik. Biaya kuliah Anda, kami akan... Dia hanya punya satu kakak laki-laki. Biaya kuliah adik perempuan saya akan saya tanggung. Sekarang silakan Anda semua pergi. Jangan menolak kebaikan, menerima kesulitan. Jika Longge menyukainya, itu adalah keberuntungan bagi seluruh keluarga Anda. Kemarikan dia. Saya belum pernah bermain dengan mahasiswi di alam liar. Membayangkannya saja sudah seru. Tangkap dia untuk saya. Saya lihat siapa di antara kalian yang berani mendekat. Berani bermain pisau di depan saya. Hajar dia sampai lumpuh. Aduh, Xiaoyan, jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Xiaoyan, bangunlah. Xiaoyan. Kakak, mengapa kamu begitu impulsif? Kamu terluka seperti ini. Bagaimana dengan biaya kuliahku? Sudah jam berapa sekarang? Cepat, bawa kakakmu ke rumah sakit. Dokter, mengapa putraku menjadi seperti ini? Otaknya mengalami kerusakan parah, mengakibatkan gangguan intelektual, dan sekarang dia sudah menjadi orang yang kurang waras. Apa? Orang kurang waras? Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa ini bisa terjadi? Kakak sudah janji akan membayarkan biaya kuliahku. Sekarang bagaimana? Mama, tolong cari jalan keluarnya. Bukan berarti tidak ada harapan sama sekali, hanya saja kemungkinan untuk pulih normal kurang dari 10%, dan biayanya juga sangat mahal. Jika kalian ingin mencoba, saya bisa bantu hubungi spesialis di ibu kota provinsi. Tidak Baik. bisa. Yue, Mama, kita mana ada uang? saya kan masih punya sedikit tabungan. Beberapa ribu rupiah tabunganmu itu tidak cukup bahkan untuk ongkos ke ibu kota provinsi. Lagi pula uang itu cukup untuk biaya kuliahku 1 semester. Nanti setelah aku lulus dan menghasilkan banyak uang, aku pasti bisa menyembuhkan kakak. Mama, tunggulah sebentar lagi. Jangan sampai nanti kakak tidak bisa sembuh, dan aku juga jadi terbebani. Maka keluarga kita benar-benar akan hancur. Adik, sekolah? Sudah sekolah? Sekolah. Kakak, aku pasti akan mengikuti keinginanmu. Belajar dengan baik,
Nanti setelah adik punya uang, pasti akan menyembuhkan kakak. Xiaoyan. Xiaoyan, anak baik. Uang adik perempuanmu. Ibu sudah transfer. Kita akan datang lagi bulan depan. Untuk mentransfer uang kepada adik, bagaimana? Mau. Mau adik? Baiklah, ibu akan menelepon adik. Agar Xiaoyan bisa berbicara dengan adik, maukah? Adik. Halo. Yue. Bu, jika ada apa-apa, cepat katakan. Aku sedang sibuk. Akhir-akhir ini kamu lelah tidak? Bagaimana pencarian kerjanya? Mencari pekerjaan itu tidak semudah itu. Kamu dan si bodoh itu juga tidak bisa membantu apa-apa. Tetap saja harus mengandalkan diriku sendiri. Bisakah berhenti mengomel, aku tutup teleponnya? Tetapi kakakmu dia. Aku mau Halo. adik Halo. bicara. Adik. Tuan muda kedua sedang memeriksa perusahaan. Kalian semua minggir. Minggir. Xiaohai, aku sudah mendapatkan ijazahku. Bukankah seharusnya kamu mengaturku untuk bekerja di perusahaan? Kalau begitu, ke departemen logistik? Aku kan setidaknya lulusan manajemen bisnis. Tidak masuk akal kalau aku harus ke departemen logistik. Bagaimana ini? Setidaknya harusnya aku jadi manajer. Sudah. Aku tidak menggodamu lagi. Kalau begitu, itu tergantung pada kinerjamu. Preman. Xiaohai, Lepaskan. ada apa? Yue. Kakak, Orang gila dari mana ini? Kakak. Tidak mungkin. Kakakku sangat pintar. Dan dia tidak pernah menyentuhku sedikit pun. Tidak mungkin orang bodoh yang menendangku ini. gawat. Apakah Xiaohai mendengar aku memanggilnya kakak? Aku tidak boleh membiarkan Xiaohai tahu aku punya kakak yang bodoh. Kalau tidak, kesempatan baikku dengan keluarga Shen akan sia-sia. Xiaohai, kamu salah dengar. Yang kukatakan adalah menyebalkan sekali. Bagaimana mungkin orang bodoh ini kakakku? Bagaimana Xiaohai? Tidak terluka kan? Tidak apa-apa. Bajingan. Tangkap dia. Pergi sana. Dari mana datangnya orang udik yang tidak tahu diri ini? Beri dia pelajaran. Yue. Adik perempuan lulus kuliah, makanlah permen kelapa ini. Sana kau. Kenapa? Kamu takut? Bagaimana mungkin? Dia melukaimu. Aku ingin sekali mematahkan salah satu kakinya untuk melampiaskan kemarahanmu. Baik, ikuti saja kata Yue. Patahkan kakinya. Siapa suruh kamu ceroboh, datang kemari dan hampir mencelakaiku? Semua salahmu sendiri. Kakinya patah baguslah. Lihat saja bagaimana kamu akan mencariku nanti. Hentikan. Ada apa ini? Ribut-ribut di kantor? Memangnya ini terlihat seperti apa? Ibu, ini bukan orang bodoh entah dari mana yang mengganggu Yue. Aku hanya meminta mereka untuk mengusirnya. Nyonya, Sebagai perusahaan terkemuka dalam perekonomian nasional, Juhao, kalian di kantor terhadap penyandang disabilitas, berbuat kasar dan tidak sopan, jika ini tersebar. Apa kata orang nanti? Ibu benar. Xiaohai, kamu sekarang bertanggung jawab atas bisnis penting perusahaan? Dalam hal menilai orang, kamu masih perlu banyak berlatih. Tidak sembarang orang bisa masuk ke pintu keluarga Shen kita. Ibu, jangan marah. Masalah ini tidak aku tangani dengan baik. semua salahmu.
Dasar bodoh. Ini bukan tempatmu. Cepat pergi. Xiaoyan, Xiaoyan. Maafkan aku, sudah merepotkan kalian. Kami akan segera pergi. Xiaoyan, kenapa kamu ada di sini? Adik perempuan? Adik perempuan? Kamu melihat Yue? Ini adalah Juhao Group yang bekerja di sini, semuanya lulusan pascasarjana dari universitas ternama. Adik perempuan baru saja lulus, bagaimana mungkin dia datang ke sini? Kamu pasti salah lihat. Ayo, kita pulang ya. Adik perempuan? Adik perempuan? Xiaohai, Yue itu berkelakuan buruk, aku tidak suka. Masalah pernikahan kalian? Jangan pernah bermimpi. Mama salah paham tentang Yue. Si idiot itu yang pertama kali menyerang saya. Yue melihat saya terluka dan menjadi marah, baru kemudian menghukum si idiot itu. Kualitas seseorang terlihat dari hal-hal kecil. Kamu harus membuka mata lebar-lebar. Mama, kita sudah mencari kakak di dalam negeri selama lebih dari 1 dekade. Sampai sekarang belum ada kabar. Tahun depan saya ingin mencari ke luar negeri. Jika saya pergi, tidak tahu berapa lama sampai bisa pulang ke rumah lagi. Saya ingin sebelum pergi, memberi mama seorang cucu. Itu juga bisa menggantikan saya dan kakak untuk menyenangkan mama. Bukankah ini bagus? Kamu keluar dulu. Halo? Nyonya Song, tuan muda tertua sudah ditemukan. Apa? Bagus? Ini koran Provinsi Nanseng 10 tahun yang lalu. Orang ini bernama Zhang Yan, meskipun wajahnya tidak terlihat jelas. Tapi di dadanya, ada tanda lahir daun delima, dan dia adalah siswa terbaik dalam ujian masuk perguruan tinggi tahun itu. Orang secerdas ini, pasti tuan muda kita. Ya, benar. Posisinya pas di situ. Dia Xiaoyan. Jika dihitung, tahun ini dia juga sudah lulus. Pas sekali bisa kembali untuk mewarisi bisnis keluarga. Bagus. Ini benar-benar hebat. Saat kedua penculik itu tertangkap, mereka pernah bilang Xiaoyan jatuh ke sungai. Di mana dia sekarang? Setelah tuan muda jatuh ke sungai tahun itu, dia kehilangan ingatannya. Dia ditemukan oleh seorang petani wanita dari desa Lawa, ditemukan oleh seorang petani wanita. Dengar-dengar selama ini, mereka hidup cukup susah. Ya, bagaimana mungkin dia tidak menderita selama ini? Xiaoyan, maafkan ibu. Semua salah ibu. Mulai sekarang, ibu akan mengganti rugi kepadamu berlipat ganda. Presiden Song, ada satu hal lagi yang ingin saya laporkan. Petani wanita ini juga punya seorang putri, yang tidak lain adalah kekasih tuan muda kedua kita, Zhang Yue. Sudahlah, dulu dia menyelamatkan nyawa Xiaoyan. Sekarang dia bersama Xiaohai. Ini menunjukkan bahwa dia sudah ditakdirkan untuk memiliki ikatan dengan keluarga kita. Begini saja. Kamu suruh Zhang Yue untuk menjemput ibu dan kakaknya, dan umumkan kepada Nansheng pada tanggal 15 bulan ini. Selain menjadi resepsi pernikahan Xiaohai, juga merupakan pesta pengakuan keluarga Shenxi saya ingin semua orang tahu. Putra saya sudah kembali. Baik. Oh ya, kamu jangan beritahu keluarga Zhang Yue tentang kakaknya Xiaoyan. Aku ingin memberi Xiaoyan kejutan. Baiklah. Chufen, apakah istri kedua Juhao Group ini, Yue dari rumahmu? Benarkah itu Yue? Xiaoyan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Xiaoyan. Hanya ini? Adikku? Cantik. Xiaoyan, kita akan mencari adik sekarang. Adik? Selamat. Selamat Bapak Song. Menantu Anda terlihat sangat bijaksana dan berbakti. Terima kasih. Saya juga mendengar putra sulung Anda akhirnya ditemukan. Hari ini, keluarga Shen sungguh mendapat keberkahan berlipat. Betul, kakak akhirnya pulang dan bisa menyaksikan pernikahan saya. Ini adalah hal yang tidak pernah saya bayangkan. Setelah kakak kembali untuk mengambil alih grup, saya pasti akan membantunya dengan baik dan mengganti semua yang tertunda selama 20 tahun ini. Bagaimana bisa dia benar-benar ditemukan kembali? Dia pasti akan merebut Jujiao Group dari Xiaohai. Si bodoh Xiaohai itu tidak mungkin menyerahkannya begitu saja kan?
Lalu bagaimana saya bisa menjadi Nyonya Ju Jiao Group? Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Silakan masuk. Yue, kemarin saya minta kamu memberitahu kakak dan ibumu. Apakah mereka sudah hampir sampai? Cepat hubungi mereka. Jangan sampai melewatkan waktunya. Tanggal pernikahannya ditentukan cukup mendadak. Mama dan mereka baru saja terbang kembali dari Amerika Serikat. Mungkin ada sedikit kemacetan di jalan. Jika memang tidak bisa mengejar, biarkan pernikahan kita dimulai lebih dulu. Amerika Serikat? Bagaimana bisa? Betul, mama saya seorang pengusaha dan selalu bersama kakak saya di Amerika Serikat. Saya sudah membicarakan ini dengan Xiao Hai. Betul, ibunya sama seperti Anda. Sama-sama wanita karier yang tangguh, dia membesarkan 2 anak sendirian. Pasti memiliki banyak kesamaan dengan Anda. Bagaimana wanita yang saya carikan untuk Anda ini? Sudah cocok kan? Ma, mengapa Anda terlihat kurang tidur? Memang, kakak akan pulang hari ini. Anda pasti terlalu bersemangat sampai tidak bisa tidur, ya? Kita sekeluarga akhirnya akan berkumpul. Mungkin, saya salah mengira. Nanti jika Xiaoyan datang, kita akan tahu. Bapak Song, Departemen Pengembangan Luar Negeri, ada pekerjaan mendesak yang perlu dilaporkan. Bagaimana menurut Anda? Ada setengah jam lagi. Kita pergi ke ruang rapat dulu. Kak, dulu semua, karena saya nakal, ingin menonton sulap, seandainya saya lebih dewasa sedikit, kakak tidak akan tersesat selama 20 tahun. Selama bertahun-tahun ini, saya berkali-kali menyesal, berkali-kali memimpikan kakak. Sekarang, kita akhirnya akan berkumpul. Saya akan bersiap-siap dulu. Adik, Kenapa kalian bisa ada di sini? Yue, benar-benar kamu. Kenapa kamu menikah tidak memberitahu ibu? Ibu, kenapa ibu membawa orang yang kurang waras ini juga? Apa ibu mau merusak pernikahan saya? Pernikahanmu adalah peristiwa penting dalam hidup. Acara sepenting ini, tentu saja harus membawa kakakmu. adik, cantik sekali. Cantik sekali. Apakah kakak dan ibu sudah tiba? Kenapa kamu lagi? Bajingan, Terakhir kali kubiarkan kau lolos. Belum juga belajar ya. Datang lagi mengganggu Yue kan? Yue, apakah ini tunanganmu? Mengapa dia bicara begitu tentang kakakmu? Kakak, Tidak bisa. Xiao Hai tidak boleh tahu. Mereka berdua adalah keluargaku. Maka pernikahanku akan benar-benar hancur. Bibi Zhang, hari ini aku menikah. Mengapa kau membawa anakmu yang bodoh juga? Bibi Zhang, kalian saling kenal? Sebenarnya, siapa mereka? Xiao Hai, Bibi Zhang ini, dulu saat aku sekolah, dia adalah bibi yang memasak di sekolah. Saat itu dia sudah mengincarku, memaksaku menjadi anak angkatnya, untuk menjadi adik angkat bagi anaknya yang bodoh. Saat itu aku melihat hidupnya yang susah, aku luluh dan menyetujuinya. Tidak disangka, dia ingin aku menikah dengan anaknya yang bodoh. Yue, apa yang kau katakan? Karena aku tidak mau, mereka bahkan ingin memaksaku dengan membuatku tidak punya pilihan lain, memaksaku patuh. Aku hampir saja dilecehkan oleh si bodoh ini. Apa? Zhang Yue, omong kosong apa yang sedang kau ucapkan? Bibi Zhang, hari ini adalah hari terpenting dalam hidupku. Ibuku dan kakakku sebentar lagi akan tiba. Anggap saja aku memohon padamu, bawa pergi anakmu yang bodoh itu. Ada apa-apa? Kita bicarakan setelah pernikahan selesai. Ternyata begitu. Pantas saja si bodoh ini memanggil Yue adik dan berani menyerangku. Benar-benar orang rendahan dari tempat terpencil. Yue berurusan dengan kalian, benar-benar sial besar. Kuperhitungkan hari ini adalah hari besar kepulangan kakakku. Jika kalian tahu diri, cepat pergi. Jangan paksa aku memanggil orang. Kami memang miskin, tapi kami tidak mencuri atau merampok. Hati nurani kami bersih. Apa kamu mau menikahi orang yang tidak bisa membedakan benar atau salah seperti ini? Zhang Yue, aku tidak setuju. Jika kamu masih menganggapku ibumu, pulanglah bersamaku. Jangan bermimpi. Sudah kubilang, aku tidak akan pernah menikahi anak bodohmu ini, dan tidak mungkin memanggilmu ibu. Yue. Dasar wanita jalang. Kamu pikir Yue masih sama seperti dulu, yang bisa kalian tindas, begitu? Jika kamu berani menindas Yue, itu sama saja menampakku Shen Xiao Hai. Datang. Sebelum kakakku datang, singkirkan mereka di tempat. Baik. Xiaoyan, jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Zhang Yue,
Jika kamu tidak menghargai kasih sayang ibu dan anak kita, itu salahku karena tidak mengajarimu dengan baik. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi kakakmu, dia pernah menyelamatkan hidupmu. Apa kamu lupa? Dia melepaskan mimpinya kuliah demi kamu bisa sekolah. Dia dipukuli hingga menjadi bodoh demi melindungimu, tidak berdaya selama bertahun-tahun. Apa kamu benar-benar akan membiarkannya ditindas begitu saja? Bibi Zhang, cepatlah pergi. Tetap di sini tidak baik untuk kalian semua. Aku dan kalian sudah berada di dunia yang berbeda. Aku dan kakakmu. Membuatmu tidak bisa mengangkat kepala seperti ini? Apa kamu benar-benar akan menyangkal kami demi kemewahan dan kekayaan yang ada di depan mata? Ibu. Kakak. Kak. Mama, kakak, kalian akhirnya datang. Hari ini adalah hari terpenting dalam hidupku dan Xiaohai. Kalian hadir untuk menyaksikan pernikahanku, aku sangat bahagia. Putriku menikah. Tentu saja ibunya harus datang. Betul, kau adalah adik perempuan yang paling kusayangi. Mereka siapa? Lihat baik-baik, ini baru mama dan kakak Yuanyu yang asli. Jika kalian tahu diri, cepatlah pergi. Jangan sampai mengotori mata tamu terhormatku. Jika tidak, aku akan membuat kalian menderita lebih dari mati. Bukan begitu. Astaga, apa si bodoh ini salah mengenali kerabat? Masih mau merebut di depan umum? Kau lepaskan dia, lepaskan. Kau berulang kali menyinggung istriku. Sepertinya kau sudah bosan hidup. Jika kau ingin menginjak, injak saja aku. Bukan aku tidak memberimu kesempatan, tapi kau sendiri yang ingin mati. Zhang Yuanyue, kau pegang hatimu dan katakan padaku. Apakah aku ibumu atau bukan? Apakah dia kakakmu? Asalkan kau katakan, aku bukan ibumu. Mulai sekarang, kita akan memutuskan hubungan ibu dan anak. Aku akan menganggap tidak pernah melahirkanmu sebagai putriku. Tidak lihat hari apa ini? Kenapa ribut-ribut begini? Ibu, itu si bodoh yang kemarin mengganggu Yue. Dia bawa ibunya datang mengacau di pernikahan. Aku akan segera membereskan ini. Xiaoyan? Tidak mungkin. Xiaoyanku adalah juara provinsi Nan, dan keluarga ibu angkatnya membiayai sekolahnya. Dia adalah orang yang luar biasa. Sama sekali tidak mungkin dia orang bodoh. Sudah pasti bukan dia. Ibu, ini sungguh bukan salahku kalau aku agak kasar. Ibu tidak tahu betapa liciknya mereka. Yang tua ini mengaku-ngaku ibu Yue. Si bodoh ini memanggil Yue adik. Menurutku, mereka hanya ingin memanfaatkan Yue, lalu menculiknya untuk dijadikan istri. Kalau bukan karena ibu dan kakak Yue sudah tiba di sana, mereka masih mau terus berakting. Orang seperti ini, kalau tidak dipukul sampai setengah mati, sudah bagus. Ibu dan kakakmu sudah tiba. Bibi, kedua orang ini adalah ibuku dan kakak. Ibu dan kakak Yue selalu berbisnis di luar negeri, hampir saja melewatkan pernikahan. Untungnya hari ini mereka berhasil naik pesawat dan langsung kemari. Kamu adalah? Pesta pernikahan akan segera dimulai. Bibi, bagaimana kalau kita ke ruang tunggu dulu, agar para pelayan bisa membersihkan aula ini? Bagus juga. Upacara pengakuan anakku ini, sama sekali tidak boleh ada cacat sedikit pun. Tepat sekali. Bajuku juga kusut, aku mau pulang ganti baju. Xiaohai. Xiaoyan. Beraninya menyerang anakku. Petugas, patahkan kakinya. Aku sendiri yang akan melakukannya. Kamu dasar binatang, selalu bikin onar, mengganggu pernikahanku, menyakiti keluargaku. Pantas saja mati. Akan kuhajar kamu sampai mati. Jangan. Jangan pukul anakku. Jangan. Pernikahannya masih lama? Kalian pasti sudah sangat lelah karena perjalanan. Bagaimana kalau naik ke atas dan istirahat sebentar? Jangan. Bibi tua, saya akan menemani Anda.
Hentikan. Kamu, dari mana asal tanda lahirmu ini? Bicara, katakan padaku, bagaimana kamu bisa punya tanda lahir ini? Katakanlah. Ibu, Katakan padaku. dia bodoh. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang ibu katakan. Bisakah ibu tenang sedikit? Bagaimana aku bisa tenang? Xiaohai, lihat dadanya, lihat. Di dada orang bodoh ini, bagaimana bisa ada tanda lahir ini? Xiaohai, apa ada masalah dengan tanda lahir ini? Waktu kecil aku dan kakakku punya tanda lahir yang persis sama. Ini adalah tanda yang unik antara aku dan kakakku. Orang yang punya tanda ini, dia adalah kakakku. Bagaimana mungkin? Zhang Yan si bodoh ini ternyata kakak kandung Xiaohai. Tapi, bagaimana tanda lahir itu bisa ada di dada orang bodoh ini? Ibu, jangan-jangan dia adalah kakak laki-laki yang datang untuk diakui hari ini? Aku sudah menyelidiki. Setelah Xiaoyan mengalami kesulitan, dia diselamatkan dan dibesarkan oleh ibumu. Dia menjadi kakak angkatmu. Aku menyetujui pernikahanmu hanya demi Xiaoyan. Tapi kakak Yue, bukankah dia baru pulang dari luar negeri? Dan sekarang sedang beristirahat di ruang VIP? Ada apa sebenarnya ini? Zhang Yue, hari ini kamu harus menjelaskan padaku dengan jelas. Ternyata putra sulung keluarga Shen adalah kakak Zhang Yue. Kali ini akhirnya giliran saya untuk sukses. Yue, wanita petani ini terus-menerus mengatakan bahwa dia adalah ibumu. Orang bodoh ini terus memanggilmu adik. Mungkinkah kamu malu dengan asal-usul mereka dan telah membohongi kami? Sebenarnya kalian adalah satu keluarga. Saya tidak, Xiaohai. Kami sudah berpacaran begitu lama. Lihatlah saya. Mana ada sedikit pun kemiskinan yang sama seperti mereka. Kamu tahu seperti apa saya? Bagaimana mungkin saya berani berbohong seperti itu? Sebaiknya kamu tidak melakukannya. Jika saya sampai tahu, kamu menyembunyikan sedikit pun tentang latar belakangmu, saya tidak akan pernah mengizinkanmu menginjakkan kaki di keluarga Shen. Situasinya sudah sampai sejauh ini. Saya sama sekali tidak boleh mengakui hubungan dengan mereka. Begitu diketahui oleh Xiaohai, Nyonya Song, bahwa sayalah yang menyebabkan putra sulung keluarga Shen menjadi bodoh, jangan harap bisa menikah ke keluarga Shen. Saya khawatir mereka akan menghabisi saya. Tanda pada orang bodoh ini sama sekali berbeda dengan milik Xiaohai. Jika tidak percaya, lihatlah, ini sama sekali bukan tanda lahir, melainkan luka bakar. Ibu si bodoh ini dulu bekerja di kantin sekolah kami. Dia sering membawa si bodoh ini bersamanya. Suatu kali, dia mengira bubur panas adalah minuman, dan tanpa sengaja melukai dirinya sendiri dengan luka bakar yang besar. Ini sama sekali bukan tanda lahir. Benar? Itu memang luka bakar. Sudah kubilang, Xiaoyanku, cerdas sejak kecil, bagaimana mungkin dia bodoh? Sudah kubilang dia bukan kakak sulung. Untung saja. Sudah tahun baru. Mengapa tidak berbunyi? Adik, hati-hati. Xiaoyan. Untung saja si bodoh ini dulu terkena petasan. Sungguh, keberuntungan selalu berpihak padaku. Xiaoyan. 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 Ibu yang membuatmu seperti ini. Saya tidak pernah berpikir. Putri yang saya besarkan sendiri, bahkan tidak mengakui ibu kandung dan kakaknya, membuatmu menderita begitu banyak. Ibu yang menghancurkan hidupmu. Xiaoyan. Sampai sekarang masih ingin berpura-pura menjadi anggota keluarga Yue. Benar-benar tidak punya malu. Xiaoyan? Anakmu bernama Xiaoyan? Anak bodoh ini. Nama panggilannya Xiaoyan, bukan Xiaoyan si tuan muda keluarga Shen. Itu semua hanya kebetulan. Benarkah? Seorang yang berpura-pura menjadi ibumu, nama anaknya, sama dengan nama panggilan anakku, ini terlalu kebetulan. Kapan anakmu lahir? Tanggal 8 bulan 3. Bu, itu pasti bukan kakakku. Kakakku lahir tanggal 16 bulan 8.
Kau cukup tahu tentang si bodoh ini, ya? Si bodoh ini sangat terkenal di sekolah kami. Hari ulang tahunnya, banyak dari kami yang tahu. Saya benar kan? Bibi Zhang, kita kan sudah saling mengenal. Meskipun bukan keluarga, tapi bukan berarti tidak ada perasaan sama sekali. Perhatianmu kepadaku dulu, semua saya ingat. Kau pasti tidak ingin menghancurkan hidupku dengan tanganmu sendiri kan? Bawa anak bodohmu ini pergi dari hidupku selamanya, saya akan sangat berterima kasih kepadamu. Nyonya, lihat. Dia juga mengakuinya. Saya tidak tahu ulang tahun Xiaoyan, karena dia sama sekali bukan anak kandung saya. Apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin orang bodoh ini bukan anak kandungmu? Apa kau juga kehilangan akal sehatmu? Bagaimana dia bisa datang ke rumah kita? Apa kau tidak tahu? Urusan kalian. Bagaimana mungkin aku tahu? Baik. Kalau begitu, aku akan mengingatkanmu. Ibu, ada seorang anak di sana. Bagaimana bisa ada anak di sini? Dan masih bernapas. Entah anak siapa ini, sungguh kasihan. Kakak jatuh ke air. Hilir sungai itu adalah Desa Lawa. Aku ingat, aku bahkan pernah mencari kakak bersama ibu, tapi tidak menemukannya. Aku membawa Xiaoyan pulang. Dia demam selama 3 hari 3 malam. Aku tidak berani beranjak sedikit pun, barulah nyawanya terselamatkan. Jika kalian menanyakan tanggal lahirnya padaku, aku tidak tahu. Tapi aku tahu, hari aku menemukannya dan membawanya pulang adalah tanggal 24 Juni. 24 Juni? 24 Juni. Hari kedua Xiaoyan menghilang. Mungkinkah? Ibu. Mama. Mama, aku akhirnya menemukanmu. Selama bertahun-tahun, melalui siang dan malam yang tak terhitung, betapa aku sangat merindukan berkumpul kembali dengan keluarga. Hari ini, aku dan ibuku akhirnya berkumpul. Mama, dia benar-benar kakakku. Aku akhirnya menemukan kakakku. Yue memang tidak membohongi kami. Tidak kusangka dia sepintar ini. Dia benar-benar membantuku menyelesaikan masalah besar. Kak, tak kusangka kau ternyata adalah kakak kandung Xiao Hai. Ternyata, sejak aku dan Mama menyelamatkanmu dan membawamu pulang pada hari itu, kita sudah ditakdirkan untuk menjadi keluarga. Harapan terbesar Mama adalah bisa membantumu menemukan keluarga. Sekarang akhirnya terkabul. Mama, ini kan kabar baik. Kenapa Mama menangis? Terlalu bahagia. Terlalu bahagia. Yue, selama bertahun-tahun ini, terima kasih banyak atas perhatianmu dan Mama. Jangan khawatir. Meskipun aku kembali menjadi tuan muda keluarga Shen, aku sama sekali tidak akan melupakan kebaikan kalian padaku. Hari ini benar-benar hari yang sangat membahagiakan. Kita sekeluarga akhirnya akan berkumpul. Mama, kenapa Mama tidak bicara? Apa Mama saking gembiranya? Tidak ada satu orang pun yang memberitahumu bahwa kau adalah putra sulungku, Shen Xiaoyan. Kenapa kau baru masuk sudah memanggilku Mama? Bodoh. Demi mendapatkan keuntungan dari orang kaya, bahkan belum memahami situasinya, sudah terburu-buru maju, lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kak, apa kau lupa? Dulu kau pernah bercerita kepadaku, kau pernah bermimpi. Ya, aku ingat. Dalam mimpi itu, ibu mencariku sendirian di tepi sungai. Xiaoyan? Xiaoyan? Kau di mana? Ibu sangat merindukanmu. Xiaoyan? Ibu, tolong aku. Tolong aku. Ibu, tolong aku. Xiaoyan, ibu akan menjemputmu pulang. Xiaoyan? Xiaoyan? Anakku, kau di mana? Xiaoyan? Xiaoyan? Kau juga pernah mengalami mimpi ini, kan? Benar. Dalam mimpi itu, aku tidak ingat wajah ibu, tetapi setelah bertemu dengan Anda, hanya sekali bertemu, aku langsung teringat, wajah ibu menjadi semakin jelas. Aku ingat sekarang Anda adalah ibuku. Mungkinkah ini ikatan batin antara ibu dan anak? Ikatan batin antara ibu dan anak? Presiden Direktur Zhuhao Group yang terhormat, ternyata hanya segitu. Bukankah dia tetap berada dalam genggamanku? Xiaoyan? Xiaoyan? Ibu. Xiaoyan? Ibu mimpi buruk lagi? Xiao Hai?
Ibu bermimpi Xiaoyan jatuh ke sungai. Ibu berusaha mati-matian untuk menyelamatkannya. Ibu hampir meraih tangannya, tapi Xiaoyan menghilang. Menghilang. Ibu terlalu memikirkan kakak pertama. Jangan khawatir. Kita pasti akan menemukan kakak pertama, lalu berkumpul sebagai keluarga. Untungnya Xiao Hai pernah memberitahuku, mimpi yang dibuat Nyonya Song tidak disangka benar-benar berguna suatu hari nanti. San Ye, segera atur untukku dan kakak Yue Yue. Tes DNA? Baik. Bibi, semuanya sudah sesuai. Apa perlu sampai begitu? Ikatan darah keluarga, tidak boleh ada kelalaian sedikit pun. Tes rambut. Bisa tahu apakah mereka satu keluarga? Kalau begitu, bisakah kita juga memeriksa Xiaoyan kecil bersama? Tidak bisa. Memeriksa tidak ada ruginya. Kenapa kamu begitu emosional? Kenapa kamu begitu emosi? Ternyata kamu. Kamu mengenalnya? Dulu saat saya tercebur ke air, dia yang menyelamatkan. Maksudmu, dia yang menyelamatkanmu? Justru sebaliknya. Dia adalah penyebab utama kami, ibu dan anak, terpisah selama 20 tahun. Saya tidak mengenalmu. Saya juga belum pernah melihatmu sebelumnya. Mengapa kamu memfitnah saya? Tapi saya mengenalmu. Meskipun kamu sudah tiada, saya tidak akan melupakanmu. Sebenarnya ada apa? Bu, dulu saat saya tercebur ke air, dia yang membawa saya pulang. Dia bahkan ingin menjual saya kepada pedagang manusia dan mengurung saya. Kemudian, saya mendengar panggilan yang mencari saya. Saya ingin menjawab dengan cemas, tetapi dia mengikat saya, memukul dan memaki saya, bahkan membenturkan kepala saya hingga terluka. Akibatnya saya hilang ingatan dan melupakanmu serta adik saya. Saya tidak melakukannya. Kamu berbohong. Saya mengalami banyak kesulitan. Baru bisa melarikan diri darimu. Kemudian, jika saya tidak bertemu Yuyu dan keluarganya, saya tidak tahu masih berada di lembah mana sekarang dan tidak akan pernah bertemu ibu lagi. Pantas saja dia tahu tanda lahir di tubuhmu. Pasti dia nantinya di suatu tempat melihat pengumuman orang hilang Tuan Muda Shen. Jadi, dia sengaja menyuruh putranya yang bodoh ini untuk berpura-pura dengan bekas luka bakar. Benar-benar keterlaluan. Luka itu untuk menyelamatkanmu. Cukup. Aku awalnya berpikir kamu membawa anak yang kurang mampu. Seorang wanita desa pasti juga tidak mudah. Meskipun tamak, dosanya tidak sampai pantas mati. Kamu berani mencelakai anakku. Tampaknya kamu melahirkan anak yang kurang mampu. Itu adalah balasan atas kejahatanmu yang banyak. Aku tidak mengizinkanmu mengatakan itu padanya. Dia anak yang baik. Bu, Dengan ibu seperti kamu, seberapa baik dia bisa jadi? Darah yang mengalir di tubuhnya kotor. Sampah masyarakat seperti kalian, sama sekali tidak pantas hidup di masyarakat. Kemari, berikan pelajaran yang bagus kepada ibu dan anak yang keji ini. Baik. Jangan pukul anakku. Jangan pukul dia. Yue, aku mohon padamu. Suruh mereka berhenti. Dia kakakmu. Jika terus dipukuli seperti ini, bisa ada korban jiwa. Lalu kenapa? Menurutku, anak yang kurang mampu ini lebih baik mati saja. Semua masalah selesai. Kita semua terbebas. Terbebas? Sejujurnya, itu bahkan meringankan bebanmu. Bukankah begitu? Kamu benar-benar ingin kakakmu mati? Aku sudah berpikir untuk memberi kalian jalan keluar, tapi kamu sendiri tidak menghargainya dan bersikeras menghancurkan hidupku, jadi jangan salahkan aku jika aku tega. Lepaskan? Zhang Yue. Apa yang salah dengan aku dan kakakmu sampai mempermalukanmu? Kami tidak mencuri atau merampok, kami hidup hemat, mencari uang untuk biaya sekolahmu. Dan kakakmu bahkan karenamu, dipukuli sampai seperti orang bodoh. Apakah hatimu sudah dimakan anjing? Diam. Sampai sekarang kamu masih keras kepala, berani-beraninya mengaku sebagai keluargaku? Semua ini kamu sendiri yang cari. Ibu. Yue. Xiao Hai, ibu dan anak ini sudah gila. Aku sangat takut. Bukan adik. Bukan adik. Ya. Kami tidak punya adik seperti ini. Ibu juga tidak punya anak perempuan seperti ini. Ayo, kita pulang. Sekarang baru mau pergi. Sudah terlambat.
Xiaoyan. 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 Ibu, Xiaoyan. Jangan takut. Ibu akan segera membawamu ke rumah sakit. Kamu pasti akan baik-baik saja. Xiaoyan. Jangan menakuti ibu. Xiaoyan. Ah. Xiaoyan. Kamu baik-baik saja, Xiaoyan? Ini semua salah ibu. Ibu tidak berguna. Ibu telah menyakitimu, Xiaoyan. Tolonglah kalian, orang baik. Anakku, orang baik. Tolonglah kamu. Bawa anakku ke rumah sakit. Tolonglah kalian. Tolonglah kalian ya. Ayo, kami akan mengantarmu. Baik. Terima kasih. Terima kasih, penolong. Terima kasih. Terima kasih, penolong. Terima kasih, penolong. Xiaoyan. Xiaoyan. Pak sopir, bukankah rumah sakit ada di kota barat? Mengapa saya merasa mobil ini menuju ke timur? Sudah naik mobil kami, kamu tidak bisa memutuskan akan pergi kemana lagi, hahaha. Siapa kalian? Bukankah kalian datang untuk menolong? Kami dibayar untuk menyingkirkan masalah orang. Nah, kami datang untuk mengakhiri putra Anda. Apa? Berhenti. Berhenti. Kami mau turun. Berhenti. Berhenti. Anda sudah gila. Berhenti. Lihat ke depan. Dasar wanita jalang, Anda sudah gila ya. Berani-beraninya merebut kemudi. Kalau Anda tidak ingin hidup, saya masih ingin hidup. Selama ada saya di sini, kalian semua jangan berani-berani menyentuh putra saya hari ini. Sialan. Saya akan mengakhiri putra bodoh Anda, tepat di depan mata Anda. Hari ini. Putra saya tidak punya masalah dengan kalian. Kenapa kalian ingin mencabut nyawanya? Dasar wanita gila. Lepaskan. Jangan sentuh dia. Kalau mau membunuh, bunuh saja saya. Baik. Saya kabulkan keinginan Anda. Anda kira saya tidak berani? Hari ini saya akan kabulkan keinginan Anda. berani-beraninya kalian menyakiti ibu saya akan membuat kalian menyesal telah datang ke dunia ini. Dengan tanda lahir yang persis sama seperti ini, tidak akan hilang? Xiaoyan. Xiaoyan, bagaimana keadaanmu? Xiaoyan. Xiaoyan. Idan. Xiaoyan. Bu, saya baik-baik saja. Apakah ibu terluka di mana saja? Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Xiaoyan. Apakah otakmu benar-benar sudah pulih? Xiaoyan. Apakah ingatanmu sudah benar-benar pulih sekarang? Ya, ini seperti berkah tersembunyi bagiku. Ibu, engkau telah menderita selama bertahun-tahun ini. Aku tidak menderita. Asalkan kau bisa baik-baik saja. Ibu akan mati dengan tenang. Ibu, apa yang ibu katakan itu? Kita harus hidup dengan baik, meskipun Yuan-Yuan tidak ada, aku akan tetap berbakti kepada ibu dengan baik. Aku tidak akan membiarkan ibu ditindas lagi. Semua yang telah dilakukan Yuan-Yuan, kau sudah tahu? Aku sudah ingat semuanya. Ibu, aku ingat, masa lalu kami sebagai keluarga beranggotakan 3 orang. Dan aku juga ingat, identitasku yang sebenarnya. Ingatan masa kecilmu juga sudah pulih? Karena Tuhan membiarkanku sadar kembali. Aku harus mendapatkan kembali identitasku. Semua orang yang telah menyakiti kami, ibu dan anak,
Aku pasti akan membuat mereka membayar harganya. Satu sujud kepada langit dan bumi. Mengikat tali pernikahan. Pasangan serasi anugerah surga. Dua sujud kepada orang tua. Cinta sedalam samudra. Budi seberat gunung. Suami istri saling sujud. Bunga merah kembar mekar. Mengikat hati selamanya. Tunggu sebentar. Shen Xiaohai, kau tidak boleh menikahi Zhang Yueyue. Shen Xiaohai, kamu tidak bisa menikahi Zhang Yueyue. Kamu ternyata belum mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas-jelas sudah mengutus orang. Aura semacam ini. Dia benar-benar si bodoh yang dulu? Shen Xiaohai, akan kukatakan sekali lagi. Aku tidak setuju kamu menikahi Zhang Yueyue. Kamu ini siapa sebenarnya? Ikut campur urusan tuan muda ini? Kalian hanya melihatnya saja? Mengganggu pernikahanku seperti ini? Kalian kubayar untuk apa? Aku sarankan kalian sebaiknya, jangan berani-berani melewati batas. Sekarang, aku tidak akan membiarkan diriku ditindas lagi. Kamu tidak bodoh lagi. Benar, adikku yang baik, aku kembali hidup-hidup. Sangat mengejutkan bukan? Berkat musibah ini, aku sekarang sudah pulih seperti semula. Aku harus memperjuangkan keadilan untuk ibuku, yang telah menderita. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Hari ini adalah hari pernikahanku. Ada masalah apapun, bicarakan setelah pernikahanku selesai. Menikah? Seorang yang egois? Bahkan tidak mengakui ibu kandungnya sendiri. Anak durhaka. Pantaskah menikah ke keluarga Shen? Yang akan menikahi Yueyue itu aku. Kamu tidak punya hak untuk bicara di sini. Jika kamu tahu diri, cepat pergi dari sini. Benar. Aku masuk ke keluarga Shen atau tidak, bukan kamu yang memutuskan. Kamu yakin? Kakak, aku tahu aku salah. Aku mohon padamu, maafkan aku. Bawa ibu dan cepatlah pergi. Setelah menikah nanti, aku akan kembali, akan berlutut di hadapanmu dan mengakui kesalahanku. Bagaimana? Sudah terlambat. Karena Tuhan membuatku sadar, aku juga harus mengakhiri sandiwara Zhang Yueyue. Mimpi siang bolongmu tentang hidup mewah sudah berakhir. Cukup. Hari ini adalah hari besar bagi putraku. Para tamu yang hadir adalah kaum jet set papan atas. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencoreng nama baik keluarga Shen di depan umum, karena kau sudah sadar dan kembali normal. Aku sarankan kau dan ibumu segera pergi dari sini. Jika kau berani bertindak lebih jauh, jangan salahkan aku jika aku tidak segan-segan bertindak. Ibu, apakah ibu benar-benar tidak mengenalku? Apa yang ingin kau lakukan? Jika kau berani menyentuh ibuku, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan di dunia ini. Aku sama sepertimu. Aku tidak akan membiarkan ibuku diperlakukan tidak adil sedikit pun. Terlebih lagi, seorang wanita yang penuh kebohongan ingin menjadi menantu perempuannya. Meskipun wanita itu adalah adikku dulu. Aneh, mengapa setelah dia tidak gila, cara bicaranya begitu mirip denganku saat masih muda? Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Jangan bilang, kamu anak ibuku kan? Kenapa kamu tidak mau menyerah? Kita sudah saling mengenal. Selama aku sukses, saat kalian butuh bantuan, aku bisa membantu kalian. Kenapa kalian tidak pernah merasa cukup? Aku beritahu kalian, jangan buang-buang tenagamu. Trik yang ingin kamu lakukan, ibumu juga sudah pernah melakukannya. Kami tidak akan tertipu. Betul, kalian sebaiknya cepat pergi. Jika terus di sini, kita semua akan merasa tidak nyaman. Apa yang aku katakan semuanya benar? Aku tidak berbohong. Tenang, Bu. Sisanya biar aku yang selesaikan. Saat kamu masih menjadi orang bodoh, aku sudah membiarkanmu pergi. Tapi kamu menyamar sebagai kakakku. Aku akan membuatmu menyesal telah lahir. Apa kamu tidak percaya kalau dia benar-benar Shen Xiaoyan? Kau bukan dia? Apa kamu? Dengan penampilanmu yang menyedihkan, apa kamu pantas? Xiaohai, kenapa kamu sekarang menilai orang dari penampilan? Kamu dulu tidak seperti ini? Kamu? Jangan berlagak di depanku. Bahkan tanpa melihat penampilan. Kakakku adalah siswa terbaik ujian masuk perguruan tinggi Provinsi Nan. Punya wawasan dan pendidikan, orang yang luar biasa. Lihatlah kamu. Aduh, orang bodoh besar yang bau busuk. Mencari keuntungan dari orang kaya dan berkuasa, lalu bergabung dengan ibumu yang tidak punya etika ini, menyamar sebagai kerabat orang lain, bahkan tidak bisa menandingi satu ujung jari kaki kakakku.
Bagaimana jika aku bilang, akulah Shen Xiaoyan yang asli? Apakah kamu benar-benar kakakku? Xiaohai, aku pulang. Hei, lihatlah semua. Pengemis kumal ini mengaku sebagai kakakku. Ini lelucon terbesar yang pernah kudengar. Orang-orang sekarang, demi kekayaan dan kemuliaan, benar-benar tidak pandang bulu. Jika dia adalah tuan muda tertua dari keluarga Shen, maka aku adalah tuan besar dari keluarga Shen. Dulu kamu bodoh, sekarang kamu gila. Menurutku, kamu lebih baik berpura-pura bodoh lagi, agar terlihat sedikit menyedihkan. Nanti jika kamu tidak bisa makan dan mengemis di jalanan, mungkin saja aku akan menyisakan sedikit makanan anjing dari mulut anjingku untukmu. Aku mengerti kamu. Keinginan untuk mengubah nasibmu. Namun hubungan darah tidak bisa dipalsukan. Begini, kamu berlutut dan meminta maaf kepadaku. Mungkin aku masih bisa memaafkanmu. Memaafkanku? Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Seorang penipu berpikir dengan beberapa kata manis bisa memutarbalikkan fakta. Kakak, jangan buang-buang kata dengan dia. Kamu tahu saat dia masih bodoh, dia selalu mengganggu Yue di kantin. Sekarang dia normal, pasti semakin menjadi-jadi. Hati orang-orang ini sudah gelap. Karena kalian bilang aku di kantin sekolah sering mengganggu Zhang Yue. Lalu bagaimana mungkin Zhang Yue yang dimanja itu bisa berada bersamaku di kantin sekolah yang sama? Zhang Yue, bukankah kamu bilang latar belakang keluargamu kaya? Dan kamu sekolah di sekolah bangsawan sejak kecil? Mengapa kamu satu sekolah dengan mereka? Yue, ada apa? Brengsek, benar-benar tidak mengingat ikatan persaudaraan sama sekali, dengan sengaja ingin mencelakaiku. Seharusnya aku tidak menyelamatkannya saat itu. Biarkan saja dia tenggelam. Yue, bicaralah. Ibu sudah menunggu. Ya, saat SMA, aku mengikuti program pengalaman hidup di pedesaan sekolah. Di sekolah tempat ibu dan anak itu pernah tinggal selama 3 bulan. Sejak saat itu mereka terus mengikutiku. Benar-benar tidak bisa lepas. Oh, jadi begitu. Sudah kubilang, orang-orang seperti mereka, seperti kotoran anjing yang bau, jika kamu sampai menempel, sulit sekali untuk dilepaskan, selalu ada cara untuk membuatmu jijik. Yue, kamu mengalami kesulitan seperti itu waktu itu. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku pasti akan membalaskanmu. Kak, kamu sedang mempersiapkan ujian masuk universitas saat itu? Itu adalah saat terpenting dalam hidupmu. Bagaimana bisa aku tega mengganggumu? Kamu memang terlalu pengertian. Nanti jika ada apa-apa, jangan pernah menyembunyikannya dari kakak, ya. Hampir lupa. Di sini ada juara ujian masuk perguruan tinggi Provinsi Nan. Awalnya, aku tidak punya waktu untuk mengurusmu. Tidak kusangka kamu datang sendiri kepadaku. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Aku hanya ingin semua orang tahu siapa sebenarnya juara Provinsi Nan itu. Siapa sebenarnya? Lulusan terbaik ujian masuk universitas dari Provinsi Nan. Tentu saja dia kakak kandung Xiaohai. Kakak angkatku, dia ada di sini sekarang. Manipulasimu tidak akan berhasil, tidak ada yang akan membelamu di sini. Jika kakak angkatmu itu asli, bukankah seharusnya aku lebih berharap kata-kataku akan terbukti salah? Tidak apa-apa. Lanjutkan bicaramu. Tapi, aku hanya memberimu satu kesempatan. Profesor Chen, silakan masuk. Astaga, bukankah ini Profesor Chen yang baru saja memenangkan hadiah Nobel dari Universitas Qingbei? Dia bisa mengundangnya datang ke acara ini. Lulusan terbaik Provinsi Nan 4 tahun lalu pernah menuliskan surat rekomendasi diri kepada Profesor Chen. Jika kamu adalah orang yang asli, kamu seharusnya ingat isinya, kan? Sudah lama sekali, siapa yang akan ingat hal-hal kecil itu? Aku ingat. I am Zhang Yan, a college entrance examination student from Lawa Village. Benar. Aku sangat terkesan dengan email ini. Aku terus menunggumu datang ke Universitas Qingbei. Tapi kamu melewatkan kesempatan itu. Aku sangat menyayangkan. Apa sebenarnya alasannya? Kamu tidak datang untuk belajar? Karena saat itu keluargaku sangat miskin, jadi hanya bisa membiayai satu orang untuk sekolah, dan itu untuk adikku. Kamu dan adikmu memiliki hubungan yang sangat baik, kan? Menurutmu bagaimana adikku? apa urusannya denganku? Aku bukan adikmu. Surat 4 tahun lalu, kau bisa menghafalnya begitu saja, bahkan tidak salah satu kata pun. Aneh jika orang normal bisa mengingatnya. Ini membuktikan kau sudah merencanakan ini sejak lama. Entah dari mana kau menemukan seorang kakek tua. Siapa tahu kalian bersekongkol. Aku tumbuh besar di desa, mana mungkin punya koneksi, apalagi bersekongkol? Bisa jadi, dia adalah simpanan ibumu ini. Kalian semua, demi mendapatkan kedudukan,
Hal apa yang tidak bisa kalian lakukan? Kurang ajar. Sepanjang hidupku aku menjunjung integritas. Dari mana datangnya gadis liar tidak beradab ini? Tidak menghormati orang yang lebih tua. Berani menuduhku tanpa alasan. Profesor Chen, Cepat bawa profesor ke rumah sakit. Cepat. Bagaimana aku bisa melahirkan sesuatu yang begitu tidak tahu terima kasih sepertimu? Pukul saja. Jika tamparan ini bisa membuatmu melepas, tidak lagi menjadi penghalang kebahagiaanku, pukul saja dengan sekuat tenaga. Mulai sekarang, kita putus hubungan, tidak ada lagi ikatan. Mama? Saya tidak akan memukulmu. Kamu sombong, egois, dan tidak punya sopan santun. Akhirnya membuat kesalahan besar. Tapi kamu adalah putri saya. Saya yang melahirkan dan membesarkanmu. Namun saya tidak mendidikmu dengan baik. Dosa saya lebih besar darimu. Mama? Mama adalah ibu terbaik. Zhang Yue itu tidak tahu berterima kasih. Mama jangan menyalahkan diri sendiri. Saya juga dididik oleh Mama. Ya, kamu adalah anak baik Mama. Xiaoyan, Mama beruntung masih punya kamu. Betapa saya berharap kamu bisa selalu di sisi saya. Tapi saya tidak bisa egois. Kamu harus mengakui keluargamu. Mama? Meskipun saya mengakui keluarga saya, Mama telah bersusah payah membesarkan saya. Mama akan selalu menjadi ibu saya. Bapak Song, Xiaoyan adalah anak yang baik. Dia berbakti dan pintar. Sejak kecil sampai sekarang tidak pernah berbohong. Kalian tidak bisa karena Zhang Yueyu, yang penuh kebohongan lalu tidak mempercayainya. Dia sungguh anak kandungmu. Meskipun dia memakai pakaian yang lusuh, namun cara bicara dan sikapnya tidak seperti orang biasa. Mungkinkah? Kenapa? Pikir dengan berdrama di sini bisa mendapat simpati dari ibuku, membiarkan si bodoh ini masuk, mimpi. Orang desa seperti kalian yang suka mengganggu dan serakah. Sudah sering saya lihat, bukan cuma mau uang kan? Baiklah, saya akan memberikannya. Ayo, berikan uangnya. Masa harus memberi mereka uang sebanyak ini? Uang ini seharusnya milikku semua. Kenapa harus diberikan kepada mereka? Setelah mengambil uangnya, cepat pergi. Kejadian hari ini, saya anggap seperti digigit anjing. Jangan pernah muncul lagi di sini seumur hidup. Tidak bisa. Yue. Maksudku, orang-orang seperti mereka, yang tidak punya moral dari desa, memberi mereka uang itu seperti memelihara masalah. Mereka hanya akan menjadi semakin serakah, memeras kita tanpa henti. Kita tidak bisa membuka celah ini. Karena kamu sudah berkata begitu, kalau begitu uang ini, aku harus tetap mengambilnya. Apa kamu sudah memikirkannya baik-baik? Setelah kamu mengambil uang ini, ikatan keluarga yang kalian janjikan akan jadi bahan tertawaan. Ibumu selalu gigih seumur hidupnya. Apa dia sanggup menanggung rasa malu ini? Rupanya, kamu cukup mengenal ibuku. Tentu saja tidak. Sekarang, aku akan menuduhmu tidak tahu berterima kasih, tidak mengakui ibu, atas pengasuhan 20 tahun. Sekarang, aku akan menuduhmu berhati keji, tidak mengakui anugerah penyelamatan nyawa dari kakak. Sekarang, aku akan menuduhmu serakah, mendekati orang berkuasa, mengkhianati asal-usulmu. Kamu hanya diam saja melihat dia menindasku seperti ini? Xiaoyan adalah anakku, kamu siapa bagiku? Cukup. Di pesta pernikahanku, menindas wanitaku, apa kalian pikir aku sudah mati? Karena kalian menolak kebaikan, aku akan menggunakan darah kalian untuk memeriahkan pernikahanku. Orang-orang, pukul mereka. Hasil tes DNA sudah keluar. Hasil DNA-nya sudah keluar. Berikan padaku. Tingkat kekerabatan 99,9%. Hubungan ibu dan anak. Hubungan orang tua dan anak. Benar-benar kakak laki-laki. Untung aku sudah menyiapkan semuanya terlebih dahulu. Sekarang, aku tidak akan takut lagi dengan ibu dan anak Zhang Yan itu. Yang membuat... Kamu benar-benar Xiaoyanku. Ibu. Nyonya Song. Lihat lagi laporan ini. Tingkat kekerabatan 99,8%. Ini. Sepertinya, yang ini adalah milikku. Laporan tes DNA itu. Tidak kusangka butuh waktu selama ini. Baru sekarang sampai... Bagaimanapun, ini juga hubungan ibu dan anak. Aku punya 2 kakak laki-laki. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Ibu sama sekali tidak pernah membuatkanmu. Laporan tes DNA. Laporan ini palsu.
Ini semua berkat kamu. Apa maksudmu? Waktu itu aku terbaring tidak sadarkan diri di rumah sakit. Ibu ingin membantuku. Saat membersihkan tubuhku, ada orang yang ingin melenyapkan bukti dengan membunuh. Ibu ingin melindungiku sepenuhnya. Jadi semua jejak di tubuhku, semuanya tersimpan, termasuk di dalamnya. Rambut ibu kandungku. Dari mana tahi lalatmu ini? Kamu? Bagaimana bisa memiliki tahi lalat? Bicaralah, beritahu aku. Kamu. Aku sudah bersiap jauh sebelumnya. Dengan rambut ibu kandungku, aku melakukan tes DNA, benih yang kamu tanam. Sekarang saatnya untuk berbalik melawanku. Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kamu katakan. Laporan DNA ini jelas palsu. Kamu tidak berpikir bahwa seseorang akan benar-benar mempercayaimu, kan? Ibu, akulah putramu. Jangan percaya orang gila ini. Dia hanyalah orang bodoh dari desa, sama sekali tidak pantas menjadi putramu. Ibu, aku Xiaoyan, 20 tahun yang lalu, karena tenggelam, aku kehilangan semua ingatan. Karena ibu merawatku dengan sangat baik, aku hidup dengan sangat bahagia. Justru kamu yang kesulitan mencariku selama 20 tahun. Ibu, kamu telah menderita begitu banyak. Maafkan aku. Ibu, lihat dia ini, pakaiannya kompang-camping, mana mungkin terlihat seperti orang yang hidupnya baik. Menurutku, dia jelas-jelas membawa ibunya yang miskin ini datang untuk menipu. Apakah kamu akan percaya padanya dan tidak percaya padaku? Meskipun aku dan ibuku miskin, tapi setiap hari kami bersama, hidup dengan sangat bahagia, cinta orang tua kepada anak, tidak ada hubungannya dengan uang. Orang seperti kamu mungkin tidak akan pernah mengerti. Berpura-pura suci? Jika kamu tidak peduli uang, lalu kenapa kamu tidak berhenti membawa ibumu dan berebut status Tuan Muda Shen? Cukup. Aku tidak percaya kalian berdua. Bu. Aku percaya bukti. Sun Ye, segera atur agar mereka berdua melakukan tes DNA ulang. Kali ini, dari pengambilan sampel hingga hasil tes, aku ingin kamu, bersama tim pengawal kepercayaanku, mengawal seluruh prosesnya. Tidak boleh ada yang ikut campur. Baik. Cepat pergi. Apakah anak kandung atau bukan? Masih bisa dites? Kalau begitu, bisakah aku ikut dites bersama Yue Yue? Apakah jika sudah dites, bisa membuktikan bahwa saya benar-benar ibunya? Jangan bermimpi. Seorang yang tidak berpendidikan sepertimu, wanita desa yang kasar, apa pantas menjadi ibuku? Tidak akan mungkin di kehidupan selanjutnya. Yue. Berani sekali melukai ibu? Xiao Hai, wajahku. Hari ini adalah hari pernikahan besar kita. Bajingan ini berani-beraninya melukai wajahku. Dia sama sekali tidak menghargai keluarga Shen. Keluarga Shen yang terhormat ini, jika dipermalukan oleh orang bodoh seperti ini, bagaimana bisa berdiri tegak di Provinsi Selatan nanti? Tidak bisa membedakan mana yang benar dan salah, percaya begitu saja? Shen Xiao Hai, kau benar-benar mengecewakanku. Hari ini aku akan mengakhiri hidupmu dengan tanganku sendiri. Xiao Hai. Ibu. Mama? Xiaoyan, Xiaoyan. Mama, aku baik-baik saja. Mungkinkah dia? Kakak, kemarin aku baru belajar gerakan baru dari guru taekwondo, pasti bisa mengalahkanmu. Ayo kita bertanding. Sedang membaca buku? Kapanpun bisa membaca buku. Temani aku coba saja boleh ya? Kakak, aku akan mengadu pada mama. Bilang kakak tidak mau bermain denganku. Aduh, ayo saja. Tidak ada ide yang lebih kreatif? Setiap kali hanya jurus memeluk leher ini? Kakak. Pergi. Xiao Hai, kamu terluka di mana? Apa kamu masih bisa berdiri? Sudah melukai Xiao Hai, masih mau kabur? Apa kalian semua buta? Kenapa tidak bertindak? Akan kulihat siapa yang berani. Menyingkir. Kak. Aku bukan kakakmu. Kamu adalah kakakku. Aku hanya punya satu kakak. Aku sangat merindukanmu. Xiao Hai, ada apa denganmu? Bu, aku sudah menemukan kakak. Hanya kakak yang akan memukulku seperti ini. Kakak sudah kembali. Apa kamu benar-benar Xiaoyan? Bu, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan Xiao Hai pergi menonton pertandingan sulap sendirian lagi. Tidak, ini bukan salahmu. Ibu yang salah. Ibu tidak menjaga kalian berdua dengan baik. Apa kamu tidak lihat kakakmu terluka? Cepat lepaskan dia. Xiaoyan,
Anakku, selama bertahun-tahun ini, kamu pasti banyak menderita? Semua sudah berlalu. Keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Dan aku juga. Tidak bisa. Mereka sama sekali tidak boleh saling mengakui. Kalau tidak, semua rencanaku akan sia-sia. Bukan itu. Dia sama sekali bukan tuan muda pertama keluarga Shen. Dia bahkan tidak punya tanda lahir. Zhang Yue, kamu benar-benar keras kepala. Hanya tanda lahir kan? Aku punya cara untuk memeriksa tanda lahir. Tanda lahirmu sama sekali tidak mirip dengan tanda lahir kami. Tidak perlu diperiksa sama sekali. Kulihat kamu ini hanya sedang menggelepar. Meskipun tanda lahirku tertutup luka bakar, tapi sewaktu kecil, ibu mengajakku dan Xiaohai untuk operasi pengangkatan tanda lahir. Kata dokter, tanda lahir kami sudah meresap ke dalam kulit, bukan hanya di permukaan. Betul. Aku ingat hal ini. Jadi, jika ingin membuktikan keasliannya, cukup dengan mengikis tanda lahir di permukaan. Menggunakan pisau. Kamu bilang, harus mengikis dagingnya? Menurutku kamu sudah gila. Kenapa kamu tidak berani? Kalau begitu aku duluan. Bahkan kebiasaanku membawa pisau kecil sejak kecil pun masih kau ingat. Kak, jangan pernah bertindak bodoh. Xiaoyan, kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Mama percaya padamu. Mau menakuti siapa? Kulihat kamu ini sama sekali tidak berani melakukannya. Xiaoyan, Satu sayatan ini bisa membungkam orang-orang yang berniat buruk. Itu sepadan. Kak, kenapa kakak begitu ceroboh? Kenapa kamu masih diam saja? Cepat panggil dokter pribadi untuk menghentikan pendarahan kakakmu. Sekarang, giliranmu. Kamu gila. Aku tidak akan ikut gila bersama kalian. Mau lari? Apa menurutmu kamu bisa lari? Awalnya hanya akan menyayatmu 1 kali. Sekarang kakakku terluka. Aku akan menyayatmu 10 kali. Baru bisa menggantikan lukanya. Tidak. Itu Zhang Yue. Itu Zhang Yue. Itu Zhang Yue yang mengatur semuanya. Dia takut, kekasihnya tahu. Dia berasal dari desa. Ibunya buta huruf. Kakaknya cacat mental. Takut kekasihnya tahu dan meninggalkannya. Itu sebabnya dia menyuruh ibu dan aku untuk berpura-pura. Asalkan kami berhasil mengatasi situasi ini, dia akan menjamin hidup kami makmur selamanya. Betul. Itu semua perbuatan wanita Zhang Yue ini. Dialah yang merencanakannya. Saya dan anak saya hanya menjalankan tugas demi uang, kami ini tidak bersalah. Omong kosong. Ibu, kakak, kita ini keluarga. Mereka berdua yang penipu. Apa yang kalian bicarakan? Xiaohai, kamu pasti percaya padaku. Berhati kejam. Seseorang yang bahkan tidak mengakui. Ibu kandungnya sendiri dan kakakku demi kamu. Lulusan terbaik Provinsi Nan. Rela putus sekolah agar kamu bisa kuliah. Dan kamu, bagaimana kamu membalasnya? Dia putus sekolah. Itu karena dia dipukuli orang hingga cacat mental. Lagi pula tidak akan bisa masuk Qingbei. Untuk mengobati penyakitnya, aku bahkan menghabiskan banyak uang kuliahku. Seandainya aku tahu, seharusnya aku membiarkan para berandal itu membunuhnya. Aku juga tidak akan jatuh ke titik ini sekarang. kamu sungguh bisa mengatakan kata-kata pengkhianatan seperti itu. Kamu tidak pantas hidup. Tidak kusangka. Aku, Song Jinghua. Bisa-bisanya aku dipermainkan oleh wanita rendahan sepertimu. Aku benar-benar dipermainkan olehmu. Kau ini, Zhang Yue. Ibu, aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku melakukan ini karena aku sangat mencintai Xiaohai. Aku takut ibu tidak menerimaku. Jadi, aku menyembunyikan latar belakangku. Aku bersumpah, aku hanya menyembunyikan hal ini saja. Ibu, aku mohon padamu, maafkan aku. Dia berbohong. Bagaimana ini bisa terjadi? Nyonya Song, kami diserang. Ada yang ingin menukar hasil tes DNA sudah kami ketahui. Laporannya baik-baik saja? Aku memang tidak salah, Xiaoyan. Aku sudah bilang, kita ini bersaudara sehati. Berani-beraninya ada yang memanipulasi hasil DNA. Siapa dia? Orangnya sudah tertangkap. Bawa masuk. Nyonya Song, berdasarkan rekaman CCTV, kedua orang ini pada waktu sebelumnya, saat tes DNA Anda dan penipu itu, mereka sudah berbuat curang, sudah melakukan kecurangan. Kali ini mereka juga masih ingin berbuat curang. Namun setelah kami mengetahuinya,
Mereka berusaha melarikan diri. Kami butuh usaha keras untuk menangkap mereka kembali. Berani-beraninya memanipulasi. Hasil DNA putra kandungku. Beraninya kalian. Tidak hanya itu, kami juga menyelidiki. Mereka pernah masuk rumah sakit menyamar sebagai dokter, ingin mencelakai tuan muda. Berani-beraninya menyentuh kakakku. Kalian sudah bosan hidup? Kami hanya menjalankan perintah karena Siapa yang membayar? Kalian hari ini harus memberitahuku. Katakan semuanya dengan jujur. Aku bisa membiarkan keluarga kalian pergi. Ibuku bicara padamu. Kau tuli ya? Aku pernah bertemu denganmu, bukan? Xiao Hai, bagaimana bisa kamu bertemu dengan orang yang seperti ini? Pergi. Tolong bantu aku. Berani maju selangkah lagi. Aku akan menghabisi kalian. Tidak apa-apa, mereka sudah pergi. Terima kasih banyak. Sebagai balasannya, bagaimana kalau aku mentraktirmu makan? Baiklah. Aku ingat sekarang. Bapak Song, Ini adalah catatan aset rekening kedua pria ini dalam beberapa tahun terakhir. Sepertinya selama ini, Zhang Yue tidak sedikit mentransfer uang kepada mereka. Mereka bertiga, jelas-jelas sekongkol. Kamu sejak awal, telah ditipu oleh wanita ini. Apa ini benar? Xiao Hai, aku tidak tahu apa-apa. Dari pertemuan kita dan cinta kita, semua ini kau rencanakan dengan cermat, bukan? Kata-kata yang kau ucapkan, perbuatan yang kau lakukan. Apakah ada yang nyata? Aku tidak bersalah, Xiao Hai. Lepaskan aku dulu. Aku tidak bisa bernapas. Zhang Yue, aku sungguh ingin menikahimu. Ternyata akulah orang yang benar-benar bodoh. Kau bukan. Akan kulihat siapa di antara kalian yang berani mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kau bukan preman itu yang membuat putraku menjadi bodoh waktu itu? Benar-benar kalian. Zhang Yue. Bagaimana bisa kau bersama orang seperti ini? Dulu mereka menggodamu. Apakah kau sudah lupa? Kakakmu demi melindungimu dipukuli hingga menjadi bodoh. Apa kau tidak ingat? Dasar wanita keji. Ma, diam. Kau pikir kau ini siapa? Apa pantas kau memanggilku ibu? Anakku menyelamatkanmu sampai menjadi bodoh. Tetapi kau membalas kebaikan dengan kejahatan dan bersekongkol dengan musuh. Benar-benar tidak punya hati nurani. Zhang Yue. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Xiao Hai. Xiao Hai. Xiao Hai, tolong aku. Semua kesalahanku karena aku terlalu mencintaimu. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku ingin menikah denganmu. Jika tidak bisa terkabul, aku lebih baik mati saja. Xiao Hai. Xiao Hai, maafkan aku. Zhang Yue, orang yang paling membencimu adalah aku. Karena hasutanmu, aku melakukan begitu banyak hal yang menyakiti kakakku. Aku ingin sekali memukul diriku sendiri sampai mati. Kau tidak pantas mendapatkan maafku. Orang yang seharusnya memaafkanmu adalah dia. Kak, sejak kecil kau yang paling menyayangiku. Apapun kesalahan yang kuperbuat, kau akan selalu memaafkanku. Kali ini, kau pasti juga tidak akan marah, bukan? Zhang Yue, sejak kecil kita dan ibu saling bergantung satu sama lain. Demi kasih sayang ibu yang membesarkanku, meskipun aku menjadi bodoh karena menyelamatkanmu, aku dipukul hingga menjadi bodoh. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku tahu itu. Tetapi dari semua kesalahan, kau seharusnya tidak melupakan ibu kita. Sejak kau meninggalkan ibu, aku tidak lagi memiliki adik sepertimu. Xiaoyan, kau tidak perlu banyak bicara dengannya. Cepat kemari. Seret wanita jalang ini keluar. Baik. Kalian tidak bisa menyentuhku. Aku hamil. Saya hamil. Jauhkan tangan kotor kalian. Saya sedang mengandung keturunan keluarga Shen. Jika kalian melukai saya, apa kalian sanggup bertanggung jawab? Ini hasil laporan pemeriksaan kehamilan. Bagaimana bisa?
Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Xiao Hai, awalnya saya ingin memberitahumu di malam pernikahan kita. Tetapi tidak disangka, masalahnya akan berkembang sejauh ini. Bagaimana, Xiao Hai? Setelah mendengar berita ini, apakah kamu sangat senang? Dulu, saya memang melakukan kesalahan. Tetapi, demi anak ini, kamu pasti akan memaafkan saya, bukan? Kamu juga tidak ingin anak ini lahir tanpa seorang ibu, kan? Jika kamu tidak tega pada anak itu, boleh saja. Kamu bisa membawanya pergi. Kami keluarga Shen akan membayar biaya tunjangan anak untukmu. Saya sedang mengandung cucu kandungmu. Kamu tega? Skenario memanfaatkan anak untuk mendapatkan kedudukan ini, saya sudah terlalu sering melihatnya. Di hadapan saya, itu tidak akan berhasil. Selama masih ada Song Jinghua, saya tidak akan pernah mengizinkanmu menginjakan kaki di keluarga Shen. Baiklah, kalau begitu saya akan membuat masalah ini besar, agar semua orang tahu bahwa keluarga Shen sudah mempermainkan dan mencampakkan, meninggalkan istri dan anak. Saya ingin tahu bagaimana grup Juhao masih bisa bertahan di dunia bisnis. Zhang Yue, aku benar-benar meremehkanmu. Seorang ibu, demi anaknya, bisa melakukan apa saja. Mama, soal ini, Mama seharusnya sangat mengerti, kan? Sayangnya, kau terlalu tidak mengenalku. Aku tidak terancam oleh siapapun. Meskipun, aku harus mengorbankan seluruh grup Juhao, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan yang kau inginkan. Aku juga pasti tidak akan menikahi wanita yang hampir membunuh kakakku. Pada akhirnya, ini semua karena dia. Inikah yang kau inginkan? Karena kau, ibu kandungmu, perusahaan yang sudah ia kelola seumur hidupnya, akan bangkrut. Karena kau, adik kandungmu, menjadi pria berhati busuk yang dibenci semua orang. Sekarang kau puas? Keluarga Shen bangkrut, Zhang Yue. Bagaimana kau akan membayar uang yang kau janjikan kepada kami? Kami sudah banyak membantumu. Kami tidak boleh bekerja sia-sia, kan? Awalnya aku malas berurusan denganmu. Membiarkan kalian hidup lebih lama, malah mencari mati sendiri. Ya, kemari. Masukkan mereka ke dalam karung. Lalu buang ke sungai untuk makanan ikan. Tuan Muda Shen, kami hanya menerima uang dan melakukan pekerjaan. Benar, Tuan Muda Shen. Ampun. Zhang Yue adalah dalangnya. Kalian adalah kaki tangannya. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Aku tahu rahasia Zhang Yue. Tunggu. Coba jelaskan dengan jelas. Ibu, jangan dengarkan omong kosong mereka. Mereka sudah di ujung tanduk, hanya mencoba mengulur waktu. Zhang Yue, kami sudah membantumu menyelesaikan begitu banyak masalah, dan kamu tega mencampakkan kami setelah tak butuh? Diam. Dulu kalian membuat kakakku menjadi bodoh. Aku sangat membenci kalian. Setelah itu, setiap kali bertemu, kalian selalu memeras aku. Demi melindungi diri, aku terpaksa mendekati kalian, baru kalian melepaskan aku. Kalian tidak benar-benar mengira aku akan terlibat dengan kalian, kan? Meminta kami menukar laporan DNA, meminta kami ke rumah sakit untuk membungkam seseorang. Jelas-jelas semua itu kamu yang menyuruh. Kami semua melakukan ini untukmu. Kalianlah yang merasa keluarga Shen kaya, memaksa aku untuk menjebak Xiao Hai. Kalianlah yang melihat aku dan Xiao Hai saling mencintai, terus-menerus menjadikan aku sumber uang, memeras aku. Takut latar belakangku terbongkar dan memutus jalur keuangan kalian. Itulah mengapa kalian melakukan hal-hal keji ini. Apa hubungannya denganku? Kamu benar-benar wanita paling kejam. Aku sudah lama berkeliaran di jalanan, tidak menyangka akan diperdaya oleh gadis bau ini. Sungguh konyol. Pergilah dengan tenang. Tahun depan, di hari ini, aku akan membakar lebih banyak uang kertas untuk kalian. Meskipun harus mati, aku akan menyeretmu ikut. Tuan muda kedua Shen, kamu sama sekali tidak perlu bertanggung jawab atas wanita kejam ini, karena anak di dalam kandungannya bukan anakmu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Jelaskan baik-baik. Kalau aku beritahu, apakah kamu akan mengampuni kami? Katakan, aku setuju. Bulan lalu aku kalah taruhan, berniat untuk meminta uang dari Zhang Yue. Awalnya setelah mendapatkan uang aku ingin pergi. Tiba-tiba teringat mobil rusak, berniat untuk meminta mobil dari Zhang Yue. Tidak disangka, justru tidak sengaja melihat. Apa? Kamu hamil? Sudah lebih dari sebulan.
Bagaimana ini? Kalau sampai diketahui, bagaimana kamu bisa menikah dan masuk keluarga Shen? Kenapa panik? Menurutku, anak ini datang di waktu. Si bodoh Shen Xiaohai itu sehari-hari bingung begitu saja. Kalau menyalahkannya, dia juga tidak akan menyadarinya. Tunggu sampai aku melahirkan anak ini, perlahan-lahan mengambil properti keluarga Shen, lalu mencari cara lain, menyingkirkan ibu dan anak yang mengganggu ini. Perusahaan Juhong akan menjadi milik keluarga kecil kami bertiga. Omong kosong. Mereka ini sudah kalap, makanya memfitnahku. Xiaohai, kamu tidak akan percaya kan? Nyawa sudah di ujung tanduk, siapa yang punya waktu luang untuk memfitnahmu? Aku hanya ingin bertahan hidup. Kalau begitu kamu punya bukti? Menyebar desas-desus tanpa dasar. Siapa yang tidak bisa? Aku punya, buktinya ada di sakuku. Bukan. Foto ini palsu, itu buat aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Xiaohai, kamu harus percaya padaku. Zhang Yue, kamu bukan hanya wanita murahan, tapi juga wanita jalang yang genit. Tapi aku ini istrimu. Kamu tidak percaya padaku, tapi percaya pada orang luar. Aku hanya percaya pada apa yang kulihat dengan mataku. Zhang Yue, aku awalnya ingin memberimu biaya tunjangan, tapi sepertinya sekarang tidak perlu lagi. Mama, anak ini benar-benar anak Xiaohai. Aku tidak pernah mengkhianati Xiaohai. Aku selalu hanya ingin menikah dengan Xiaohai dan menua bersamanya. Mama, kamu harus percaya padaku, Mama. Kakak, kamu mengenalku. Meskipun aku biasanya sedikit egois, tapi aku tidak akan pernah berani membuat kesalahan besar seperti ini. Kamu percaya padaku kan? Aku pikir kamu melakukan banyak kesalahan. Setidaknya tulus pada Xiaohai. Zhang Yue, sejak kecil aku dan mama membesarkanmu agar kamu tidak khawatir soal makanan dan pakaian. Setelah lulus kuliah, Xiaohai membiayaimu, membuat hidupmu mewah. Kenapa kamu masih tidak tahu berterima kasih? Apa kamu salah paham? Kamu percaya pada orang yang pernah membuatmu jadi bodoh, tapi tidak percaya pada adikmu? Adik yang berkomplot melawan keluarga dan merebut harta keluarga, aku tidak ingin punya. Kesalahan terbesarku adalah memperlakukanmu seperti adik kandung. Mama. Ma. Aku ini putrimu. Cepat bantu aku bicara. Ma. Tidak peduli anak siapa yang kukandung ini. Kau tetap nenek dari anak ini. Cepat bantu aku. Sekarang aku hanya punya kau. Aku tahu. Aku tidak punya putri sepertimu. Hari ini banyak orang di sini. Tolong semuanya saksikan ini. Mulai hari ini, aku memutuskan hubungan ibu dan anak dengan Zhang Yue. Zhang Shufen. Kau gila ya? Aku ini putrimu. Putri kandungmu. Di dunia ini, satu-satunya kerabatmu adalah aku. Kau memutuskan hubungan denganku. Tidakkah kau takut setelah kau meninggal nanti, tidak ada yang akan mengurus pemakamanmu? Itu tidak perlu kau khawatirkan. Ma, aku akan selalu menjadi putramu. Selama aku hidup, aku akan berbakti padamu. Kau tidak akan merasa kesepian. Bagus. Anakku yang baik. Ada kau, Mama tidak takut apapun. Ma, kau ibu dari kakakku dan juga ibuku. Aku dan kakak akan berbakti padamu bersama-sama. Ma. Anak baik. Kalian semua anak-anak yang baik. Aku kehilangan seorang putri, tetapi mendapatkan 2 putra. Aku... Ma, ikutlah dengan kami, dengan Xiaohai, nikmatilah hidupmu dengan tenang. Benar. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan, tetapi orang jahat juga harus menerima balasannya. Berhenti. Aku diduakan. Membiarkanku membesarkan anak haram, hampir membuatku dan ibuku celaka. Merebut hartaku. Akan kulihat saja, apakah kau lebih tangguh, atau tinjuku yang lebih besar. Jangan pukul, jangan pukul. Jika kau terus memukul anakku, dia bisa mati dipukuli. Renyah kau. Memukulinya sampai mati pun masih terlalu ringan baginya. Aku mohon padamu, anakku tidak bersalah. Itu semua salah Zhang Yue. Semua karena wanita penggoda itu. Kau bohong. Jelas-jelas dia yang merayuku duluan. Dia memanfaatkan saat aku mabuk, lalu memaksaku. Dia juga mengancamku akan memberitahu Xiaohai
Aku terlalu peduli pada Xiao Hai, jadi aku terpaksa menjalin hubungan dengannya. Akulah korbannya. Kau wanita jalan yang tidak tahu malu, masih mencoba menyalahkan anakku. Jika kalian tidak percaya, pergilah tanyakan di sekolahnya. Begitu dia masuk sekolah, dia langsung mengincar anakku. Uang sekolah dan biaya hidup. Semua harus ditanggung anakku. Keluargaku juga tidak kaya, tapi anakku seperti kesurupan. Dia sampai meminjam uang online demi wanita itu. Tidak kusangka begitu dia lulus, dia langsung menggoda tuan muda kedua keluarga Shen, dan meninggalkan anakku. Kasihan anakku yang sangat mencintainya. Diam. Kamu menuduh tanpa dasar. Kalian berdua, ibu dan anak, sama saja, tidak ada yang baik. Masalahmu yang sepele itu, siapa di sekolah yang tidak tahu? Lalu dia hanya butuh ibu dan ayah palsu, makanya membujuk putraku untuk tidur dengannya, dan membuatnya hamil, lalu dia menjanjikannya, akan memberinya harta keluarga. Barulah putraku terperangkap olehnya. Kamu bohong. Bohong. Tidak ada satu pun kata yang kamu ucapkan itu. Benar. Aku punya bukti. Oh? Pisahkan mereka? Mana buktinya? Akan kuberikan padamu. Bisakah kamu melepaskan putraku? Aku paling tidak suka orang bernegosiasi denganku. Tapi jika buktimu bisa memuaskanku, mungkin aku bisa memberikan keringanan. Akan kuberikan? Akan kuberikan? Ini adalah rekaman yang diam-diam kuambil saat Zhang Yueyue menghubungi putraku. Berikan padaku. Membayangkan anakku nanti akan memanggil Shen Xiaohai ayah, hatiku terasa sangat kesal. Anak itu anakmu, tidak akan pergi kemana-mana. Kamu juga bisa dengan status paman, menemaninya, dan bersamaku di bawah hidungnya. Bukankah itu lebih seru? Shen Xiaohai, si bodoh itu, sehari-hari selalu ceroboh. Jika disalahkan padanya, dia juga tidak akan menyadarinya. Setelah aku melahirkan anak itu, perlahan mengambil harta keluarga Shen, lalu mencari cara lain untuk menyingkirkan ibu dan anak yang mengganggu itu. Grup Juhao akan menjadi milik keluarga kecil kami bertiga. Zhang Yueyue, aku telah memberikan segalanya padamu, melawan ibuku demi kamu, menyerang kakakku. Tidak kusangka di matamu, aku hanyalah seorang badut. Bagus sekali. Zhang Yueyue, di dunia ini ada begitu banyak orang yang tulus padamu. Bagaimana denganmu? Di mana ketulusanmu? Diam kau. Di dunia ini, semua orang boleh bicara buruk tentangku, tapi bukan kau. Semua ini karena engkau berhutang padaku. Sudah sampai sekarang, kau masih bicara omong kosong. Kakakmu memberimu makan, memberimu pakaian, membiayai sekolah. Dia bahkan melindungimu. Seharusnya semua ini milikku. Dulu di rumah hanya ada aku satu-satunya anak, semua makanan enak, mainan yang menyenangkan, semua cintamu, seharusnya hanya untukku seorang. Tapi sejak kau menjemputnya pulang, semuanya berubah. Rumah juga semakin miskin. Kau bahkan masih berpura-pura agar semua orang menyukaimu. Aku membencimu. Jadi itu kesalahanku. Kenapa harus begitu? Yueyue, aku kira kita adalah keluarga. Kita tidak membeda-bedakan. Siapa yang keluarga denganmu? Aku sekarang hanya menyesal. Dulu di tepi sungai terlalu banyak melihat dan menemukanmu. Seandainya tahu, seharusnya membiarkanmu tenggelam di sungai. Aku selalu berpikir, kakakmu datang ke rumah kita, kau mendapat seorang kakak lagi yang menyayangimu, menjagamu, hidup akan menjadi lebih baik. Tapi aku tidak pernah tahu, kau berpikir seperti itu. Jika kau ingin membenci, bencilah aku. Aku yang tidak mengerti pikiran putriku sendiri, menyebabkanmu mengambil jalan yang salah. Aku sebagai ibumu ini, kurang baik. Tapi kakakmu, selama bertahun-tahun ini, dia sangat peduli padamu, lebih baik daripada kakak kandungmu. Kau tidak seharusnya membencinya. Sampai sekarang, Mama masih membela dia. Di mata Mama, dia selalu benar. Dia adalah putra kandung Mama, sementara aku yang Mama pungut. Untuk kalian berdua, aku selalu memperlakukan kalian dengan adil. Memperlakukan dengan adil? Apa
Apakah Mama percaya dengan apa yang Mama katakan? Hari ini, mereka semua menindasku. Mama adalah ibu kandungku. Mama tidak hanya tidak membelaku, Mama bahkan ingin memutuskan hubungan ibu dan anak denganku. Lalu, Mama mengangkat 2 putra, menunggu untuk menikmati kemewahan dan kekayaan. Ini yang Mama sebut memperlakukan dengan adil? Baik, jika kamu ingin berdebat, kalau begitu, hari ini aku akan berdebat denganmu baik-baik. Kalau begitu, biar ku beri perhitungan yang jelas padamu hari ini. Bu, Xiaoyan sudah menahan kepedihan selama bertahun-tahun ini. Ada beberapa hal. Sudah saatnya aku jelaskan padamu. Kau bilang aku tidak adil. Kau bilang aku lebih menyayangi kakakmu daripada kau. Kenapa kau tidak membuka mata dan melihat bagaimana kakakmu berbakti kepadaku? Dan apa yang sudah kau lakukan? Apa yang kulakukan sehingga aku lebih buruk darinya? Katakan. Dulu saat keluarga kita miskin, kakakmu seorang diri, tidak hanya menggarap 2 hektar tanah di rumah, tetapi juga bekerja mengangkat batu bata untuk tetangga, mencari nafkah, untuk menghidupi aku dan kau. Sedangkan kau, hanya mengeluh kakakmu telat memasak, menunda makanmu, untuk pergi menonton film. Pekerjaan kasar seperti itu? Aku seorang perempuan. Bagaimana mungkin bisa melakukannya? Dulu kakakmu adalah tuan muda tertua keluarga Shen, tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya? Dulu, saat sakit pinggangku kambuh, aku tidak bisa bangun dari tempat tidur. Kakakmu, setelah pulang sekolah langsung mencari tenaga medis, belajar akupunktur, menggunakannya untuk berlatih pada dirinya sendiri, menusuk dirinya sendiri, sampai seluruh tubuhnya tidak ada satupun tempat yang baik. Sedangkan kau pergi kemana? Sakit pinggang bukan penyakit serius. Siapa yang tahu penyakitmu separah itu? Lagi pula, kau sendiri yang tidak memberitahuku. Jika saja kau memberitahuku, aku juga tidak akan mengabaikanmu. Apa aku berani memberitahumu? Suatu kali, aku hanya kesakitan sampai tidak bisa membungkuk. Ingin kau membantuku mengambilkan segelas air, tetapi kau justru merebus air, melukai dirimu sendiri karena terbakar, bilang kau tidak bisa melakukannya. Saat itu aku tidak sengaja melakukannya. Cukup, Zhang Yue. Bagaimana mungkin seorang ibu tidak tahu seperti apa kelakuan putrinya sendiri? Kau lahir dari rahimku setelah 10 bulan mengandung? Bertahun-tahun ini, aku menipu diriku sendiri. Membuat Xiaoyan menderita begitu banyak, membiarkanmu egois. Baru sekarang bencana besar ini terjadi. Sudahlah. Setiap orang memiliki nasibnya sendiri. Aku sudah tua. Tidak sanggup lagi mengurus. Tapi aku tidak ingin menerima takdir. Mundur semua. Ibu. Mundur. Yue. Jangan impulsif. Jangan sakiti ibu. Jangan lupa, dia sudah memutuskan hubungan ibu anak denganku. Sekarang dia hanya ibumu sendiri. Kalian duluan yang meninggalkanku. Karena kalian tidak berhati, jangan salahkan aku jika aku tidak adil. Zhang Yue, sebenarnya apa maumu? Hanya karena perbuatanmu yang memalukan itu. Kau pikir dengan menjadi gila, kau masih bisa menikah denganku? Aku tidak sebodoh itu. Masalah sudah sampai di titik ini. Karena tidak ada satupun yang mendukungku, maka setelah ini aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Apapun syaratmu, ajukan saja, aku akan menyetujuinya. Oh, aku kira kau akan sangat senang. Aku menculiknya dan ingin membunuhnya. Lagi pula, dia telah merebut anak kandungmu selama 20 tahun. Sekarang dia kembali dan tidak mau melepaskannya. Dalam hatimu, apa tidak ada sedikit pun rasa tidak puas? Zhang Yue, jangan kau adu domba di sini. Cinta orang tua kepada anak-anaknya jauh lebih tanpa pamrih daripada yang kau bayangkan. Aku sangat senang, selama aku tidak ada yang membantuku merawat Xiaoyan dengan baik. Jangan banyak bicara, kau pikir aku akan berterima kasih kepadamu. Dulu, kalau bukan karena kau yang selalu menghalangiku dengan Xiao Hai, aku pasti sudah menjadi nyonya keluarga Shen. Kau pikir kau berhak mengguruiku di sini? Bicaramu yang sopan. Nyonya, keluarga Shen hanya satu, yaitu ibuku. Itu belum pasti. Anda menginginkan Juhao Group? Yang tua memang lebih berakal. Sekarang kupikir-pikir, kalau aku benar-benar menikah ke keluarga Shen, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkanmu. Benar. Aku mau 20% sahamnya. Pindahkan sekarang juga. Kau bermimpi. Berikan padanya. Ibu,
Ibu angkatmu bisa membiarkanmu kembali padaku. Selama bisa menyelamatkannya, meskipun harus menyerahkan seluruh Juhao Group, aku rela. Terima kasih, Ibu. Yue, cepat lepaskan dia. Jangan terburu-buru. Sekarang giliranmu. Zhang Yan, aku ingin kau berlutut di hadapanku. Zhang Yue, cukup. Kenapa? Bukankah kau paling menyayangi putramu ini? Bukankah kau merendahkan aku hari ini? Aku akan membiarkanmu melihat sendiri putra kesayanganmu itu bersujud di kakiku, memohon padaku. Berlututlah. Xiaoyan, dia sengaja mempersulitmu. Kak, jangan dengarkan dia. Aku tahu. Tapi demi menyelamatkan ibu, aku harus melakukannya. Adikku, sekarang apakah kau puas? Zhang Yan, apakah sekarang kau merasa sangat terhina, sangat marah, sangat ingin bertarung melawanku? Anak laki-laki berlutut kepada ibu, itu sudah sewajarnya. Adik, kembalilah. Asalkan kamu benar-benar bertobat dan memperbaiki diri, pasti kamu bisa memulai hidup baru. Memangnya kau siapa? Apa kau pikir sekarang masih bisa meluluhkan hatiku? Apakah di hatimu tidak ada sedikit pun ikatan? Benar? Aku hanya mencintai uang. Aku hanya ingin menjadi orang sukses. Ikatan keluarga yang kalian sebut-sebut itu, di mataku, hanyalah beban. Tapi ibu tidak pernah menyakitimu. Ya? Yang menyakitiku adalah kamu, Zhang Yan. Bukankah kau ingin aku melepaskannya? Baiklah. Aku beri kau kesempatan. Asalkan kau memotong satu tanganmu, untuk melampiaskan amarahku, aku akan membiarkannya pergi. Xiaoyan, jangan dengarkan dia. Kakak, jangan sampai berbuat hal bodoh. Tidak mau ya? Aku setuju. Kakak. Xiaoyan, Jangan mendekat. Ibu. Xiaohai. Seorang anak menyelamatkan ibunya, itu adalah hal yang wajar. Jangan. Ibu, dibandingkan dengan kebaikan hati Anda yang telah menyelamatkan hidupku, apa artinya kehilangan satu tangan? Zhang Yue? Lihatlah baik-baik ini. Tidak. Kakak. Xiaoyan. Ibu. Cepat panggil ambulans. Cepat panggil ambulans. Xiaoyan, jangan menangis. Seumur hidupku, kamu memanggilku ibu. Aku sudah sangat bersyukur. Nanti, hidup yang baik-baik, ya. Ibu? Ibu. Di dunia ini, hanya ibu yang terbaik. Anak yang punya ibu seperti harta karun. Ibu, hari ini cuacanya bagus. Mari kita sering keluar berjemur, agar pemulihannya lebih cepat. Baik. Kakak, tolong. Anak nakal,
Aku menyuruhmu ke luar negeri untuk bernegosiasi akuisisi, kamu malah bolos kerja di sini, ya? Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakakku kok. Nanti saat dia kuliah di King Bay, aku hanya bisa menemuinya beberapa kali dalam setahun. Jangan bohong. Aku sudah tahu watakmu, kan? Ini bukan berarti kamu harus terbang ke sana setiap minggu. Xiaoyan, kamu diterima di Tsinghua dan Peking lagi? Bagus sekali. Benar. Masa-masa indah yang dulu hilang, akhirnya bisa dikembalikan. Ibu baptis jangan khawatir. Saat kakak belajar, saya akan menemanimu setiap hari. Sama sekali tidak akan membuatmu kesepian. Anak nakal, kamu mau bolos kerja lagi, ya? Lihat saja, akan saya pukul kamu. Baiklah, baiklah.